Kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar menjadi polemik yang perlu segera dijelaskan kepada publik. Archandra disebut pernah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat walaupun akhirnya dilepas setelah menerima permintaan Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam jajaran kabinet. Apakah status kewarganegaraan asing yang pernah disandang Archandra telah diketahui sebelumnya atau justru luput saat proses rekrutmen calon menteri dalam reshuffle jilid 2? Bagaimana pula sikap yang perlu ditempuh pihak istana untuk memperjelas polemik ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat hukum tata negara Dwi Putra Nugraha, dan nanti juga akan hadir di tengah kita anggota Komisi 1 DPR Arwani Tomafi. Selamat malam Mas Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam juga. Baik, sebelum kita mulai dialog, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Pemirsa, Menteri SDM Archandra Tahar menegaskan dirinya masih berstatus warga negara Indonesia dan masih memiliki paspor Indonesia. Archandra mempersilahkan pihak-pihak yang mempertanyakan status kewarganegaraannya untuk mengkonfirmasi kebenaran hal ini ke pihak yang berwenang. Orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, ya, lahir besar di Padang. Cuma pas saat kuliah S2 S3 saya di Amerika, ya. Saya pergi ke Amerika tahun 96, ya. Sampai saat sekarang saya masih memegang paspor Indonesia. Paspor Indonesia saya masih valid. Itu. Nah, yo. Teman-teman, mau nanya apa lagi? Berarti selama tinggal di sana berarti tidak benar Pak Yakin kalau warga negara Amerika? Saya masih memegang paspor Indonesia, ya. Proses-proses yang di sana yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman itu sudah saya kembalikan, ya. Nah, jadi itu coba lihat apa tampang saya kan, bahasa Indonesianya masih medok padang. Jadi masih warga negara Indonesia. Saya masih warga negara Indonesia. Silahkan cek paspor saya, ya. Proses yang sudah dikembalikan itu dari kapan, Pak? Itu sudah dikembalikan, ya. Silahkan ditanyakan ke yang berwenang, ya, bukan ke saya. Ya, Archandra Tahar mengatakan masih warga negara Indonesia. Mas Dwi, kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Yasona sebelumnya juga mengatakan bahwa Archandra pernah punya paspor Amerika Serikat. Apakah benar bahwa berarti sekarang masih statusnya warga negara Indonesia? Nah, begini, pertama-tama saya pengen sampaikan bahwa di dalam hukum itu tujuan hukum itu kan kalau misalnya teorinya, filsafat hukumnya Gustav Radbruch pernah mengatakan ada 3 begitu ya. Ada kemanfaatan, ada keadilan, dan juga ada kepastian. Nah, permasalahannya begini, di dalam setiap pembuatan kebijakan atau keputusan dari pemerintah begitu pejabat, bukan hanya memastikan kemanfaatan saja, tetapi dia juga harus menekankan yang namanya kepastian hukum itu sendiri. Ya, jadi dalam prosesnya harus ada yang namanya kecermatan, ketelitian begitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kemarin kan pertanyaan yang berkembang itu adalah benarkah Pak Archandra ini pernah memegang paspor Amerika begitu, pernah menjadi warga negara Amerika, dan hari ini sudah dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, beliau Menteri ESDM ini pernah ya mempunyai paspor Amerika. Dan jelas dari kacamata hukum, pertama begini, kacamata hukum di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 12 2006 pasal 23H dan F itu ya, itu disebutkan dapat kehilangan jika memiliki paspor negara lain. Nah, hal ini diperjelas lagi di dalam PP-nya. PP 2007 mengatakan bahkan dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan jika seseorang itu WNI memiliki paspor negara lain. Jadi otomatis begitu dia misalnya menerima status kewarganegaraan asingnya, maka otomatis dia akan kehilangan. Iya, di sini ketika dia akhirnya tanda kutip meminta begitu ya, ataupun akhirnya memiliki paspor atau surat dari negara lain itu, otomatis dengan sendirinya di dalam PP itu seperti itu. Nah, PP ini berbeda dengan undang-undang. Undang-undang tidak mengatakan ada kata-kata dengan sendirinya, tetapi PP mengatakan ada dengan sendirinya. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya nanti aparat hukum dalam hal ini administrasi hukum umum di Kemenkumham dia lalai begitu, tidak selalu mengupdate data gitu ya, dengan sendirinya itu otomatis dia harus kehilangan kewarganegaraan WNI begitu jika memiliki paspor. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat tadi katanya memang dulu punya paspor, kemudian tapi sekarang sudah warga negara Indonesia dan masih tetap punya paspor, apa yang salah di sini? Di dalam saya lihat tadi yang perbincangan tadi, pertanyaan-pertanyaannya kurang menukik begitu. Pertanyaannya kan
apakah masih begitu? Nah, yang kita pengen dengarkan adalah sekarang gentleman's confession dari Bapak Menteri, apakah beliau pernah menyatakan sumpah untuk allegiance kepada US, kepada Amerika, dan pernah memegang paspor. Kalau dia sudah pernah memegang paspor Amerika, dia sudah pernah menyatakan sumpah, naturalisasi, ya jelas itu kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini kita tidak mengenal yang namanya prinsip bipartit. Kita tidak mengenal namanya dual citizenship, dua kewarganegaraan. Jadi dalam kacamata kewarganegaraan kita, imigrasi kita ini melihat bahwa kalau satu warga negara sudah mengaku tanda kutip dia berjanji sumpah setia dengan negara lain, ya tidak bisa dianggap lagi warga negara Indonesia. Berarti dia sudah tidak setia begitu kan? Nah, apalagi menjadi seorang pejabat negara. Pejabat. Nah ini permasalahan yang terjadi kalau saya lihat ketidaktelitian para pembisik sebenarnya dari Pak Presiden. Walaupun sekali lagi ini adalah hak konstitusional Presiden begitu. Oke, jadi ada di sini ketidaktelitian dari pihak dari pihak rekrutmennya tadi itu ya. Betul. Nah kalau menurut Anda, jadi ketidaktelitian ini terjadi karena unsur memang adanya ketidaktelitian tersebut atau sebenarnya sudah diketahui sebelumnya? Nah, karena memang dibutuhkan sosoknya begitu untuk membantu negara sebagai menteri misalnya, tapi kemudian bisa dinaturalisasi kembali gitu sebagai warga negara Indonesia. Dari info yang saya dapat ini yang berkembang begitu kan, bahwa kalau nggak salah di dalam blognya Pak Faisal Basri mengatakan bahwa Pak Archandra ini kan diusulkan oleh Pak Darmo, Darmawan Prasojo yang kasus kasus Pak Setnov dulu begitu sempat ikut terlibat di dalam permasalahan Papa minta saham begitu ya. Nah, dia diusulkan begitu oleh Pak Darmo untuk menjadi karena teman sama-sama minyak begitu kan. Nah, di dalam ruang yang tanda kutip sangat cepat begitu ya perubahan yang terjadi dan ini kan serba terbatas dan tertutup. Pembahasan siapa menteri itu kan harus terbatas dan tertutup. Jadi memang akhirnya ketelitian itu dibutuhkan dan banyak orang mengatakan devils in the details. Jadi memang ada banyak tricky di dalam details-details itu. Baik, ketidaktelitian dari tim menurut Anda ya. Oke, baik, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nanti akan bergabung bersama kami Komisi 1 DPR RI Arwani Tomafi saat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.